Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Next El Club Cue Porto Alcor, Brawl Gana Son Escalor, Football Club Barcelona. Lo 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 lo, la 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 la, lo 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 lo, Football Club Barcelona. Langsung aja openingnya, kita nge-chance Barcelona karena Barcelona baru saja menjadi juara resmi di La Liga 2022-2023. Gokil, Brawl Gana Son Escalor merah biru. Mantap, 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 mantap. Ini gelar yang ke-27-nya ya. Dimenangkan dengan apa ya? Masih ada beberapa sisa pertandingan. Semalam juga ada sedikit insiden ketika Barcelona menang di Espanyol di RDC. Ketika Barcelona merayakan, ada supporter Espanyol yang turun ya. Nanti kita akan bahas. Tapi gua selain nanti hari ini nih, di video ini gue bakal bahas beberapa pertandingan, bagaimana perjalannya Barcelona berhadapan dengan Espanyol. Setelah itu gue bakal bahas apa yang harus dilakukan Barcelona. Kita rekap semua kejadian-kejadian apa aja yang diperlukan Barcelona buat musim depan. Karena lu juga bisa komen di sini ya, di kolom komentar. Jangan lupa yang terima kasih udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Terima kasih semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke. 2-4 ya. Barcelona berhadapan dengan Espanyol. Seperti biasa Barcelona bermain dengan 4-3-3. Ada Balde sebelah kiri, kanan Konde, tengah Araujo. Christensen udah bisa main tapi kayaknya cedera lagi, gue nggak tahu. Tengah ada Sergio Busquets, Pedri langsung main, Frankie main juga di situ. Sebelah kirinya ada Gavi, tengah Lewa, kanan Rapinya. Seperti biasa, Gavi inverted ke tengah, Balde maju, overlap ke depan, main jadi 3-4-3 ya. Bisa juga 3-3-4, bisa seperti itu karena Gavi berada dekat Lewandowski. Oke, ini pertandingan ya, gue sedikit cukup bahagia melihat 70 menit pertandingan Barcelona. Karena itu harusnya ketika musuh lu defense atau musuh lu transisi, pemain lu jangan sampai kalah jumlah di ruang manapun. Karena semalam Barcelona terlihat lumayan bagus karena ketika nyerang Busquets naik tinggi, semua naik tinggi, pemain jaraknya dekat, jadi masih ada skema tik-tak sampai depan. Itu masih banyak yang dilakukan. Gue bilang, wah ini oke juga nih mainnya nih gitu kan. Sebelah kiri juga Balde bisa main tik-tak sampai ke depan. Ya mungkin ada Pedri. Nanti gue jelasin semua kekurangan Barcelona. Golnya juga Lewa golin 2, Balde selain bisa umpan sekarang. Terima kasih Jordi Alba sudah mementoring Balde. Balde juga bisa ngegolin. Dia udah berani nusuk, berani nendang ke gawang. Bahkan satu gol lagi super assist dari Frankie de Jong. Yang golin juga Jules Koundé. Jadi kalau lu naik semua, kalau lu rapet, kalau lu buntu, hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh Barcelona. De Jong mungkin sebenarnya dia punya ilmu, istilahnya ya, ilmu super assist seperti itu, ngelawatin beberapa pemain. Tapi asal ada pemain yang masuk, ada pemain yang udah lari duluan, udah yang seperti itu biasa Barcelona dilakukan, yang selama ini kita jarang lihat. Mungkin 1-2 tahun lagi De Jong baru bisa ngoper begitu karena momennya, dan emang udah bisa karena ini baru ilmu. De Jong baru kelihatan semalam banget tuh ya, umpan-umpan seperti itu. Nah, oke lah, 2-0 terus 4-2 skor. Gini, ini kekurangannya adalah Barcelona. Pedri kan menjadi titik tumpu, menjadi pemain inti. Tapi yang gue lihat, Pedri secara fisik belum memadai. Jadi pemain bola, bukan jadi pemain Barcelona, jadi pemain bola belum memadai. Pedri orang
pemain yang bagus, kelas berkualitas, tapi fisiknya itu gue cuma lihat dia mampu bermain 70 menit doang. Coba deh lu lihat pertandingan sebelumnya, Pedri tuh 70 menit udah mangap dia. Kalau burung murai mangap tuh. Kayak burung kepanasan. Udah jogging mainnya udah pelan-pelan, nggak ngerti harus kayak menggocek-gocek lagi, udah nggak kuat, dikolongin musuh, udah kayak gitulah udah. Cuman 70 menit doang Pedri kuatnya. Sementara kayak ya Balde udah oke, siap, cuma mudah-mudahan Balde kayak ada pelajaran intelektual atau akademik lagi sehingga decision makernya dia punya keputusan yang bagus nih, entah umpan, entah shoot atau kapan di overlap, secara matematis dia bisa ngitung kayak gitu. Jadi buat apa ya, dirinya sendiri bisa mengambil keputusan yang bagus. Itu yang kalau dilakukan sama Balde. Lewandowski sebenarnya nggak ada masalah sama nih orang, asal ada yang ngumpan ya. Jadi Lewandowski 2 tahun gue masih berani Lewandowski subur kalau ada pemain-pemain yang ngumpan ke dia. Cuma PR-nya adalah bagaimana cara nanti ngakalin kalau lewat kenapa-napa, lewat cedera ataupun akumulasi kartu, nggak bisa main, siapa yang ganti dia nanti. Nah, di lini tengah ini yang menjadi persoalan banget. Ditinggal Sergio Busquets yang entah ke MLS atau ke Arab. Ya ini Busquets, wah kan mungkin Busquets setelah Yaya Toure kan. Gue tahu alasan kenapa waktu itu Pep lebih milih Busquets daripada Yaya Toure gitu. Busquets ini pemain kalau gue bilang bagus ya bagus itu, tapi Busquets bakalan lebih bagus lagi kalau ada teman-teman yang lebih bagus. Jadi support system Busquets adalah support system yang positif menurut gua. Dia kalau ketemu Xavi Iniesta dia bagus banget, makin bagus. Tapi kalau gelandang lainnya cemen, ya dia juga jadi ikut cemen gitu. Jadi ketika dia punya partner yang oke, jadi levelnya tinggi banget. Ya dia walaupun nggak punya level oke dia tetap segini, tapi ya nggak sebagus waktu zaman Xavi Iniesta, mungkin Rakitic itu terakhir tuh di situ. Siapa yang gantiin Busquets, gue belum tahu ya. Nggak ada lagi pemain yang bisa sendirian jadi holding ya, the best holding menurut gue dia menjadi jangkar, karena Casey di situ coba nggak bisa, De Jong berkali-kali main sebagai holding, nggak bisa gitu. Akal-akalannya adalah kalau Amrabat datang entah gratis atau murah main 4-2-3-1, susah banget. Jadi Amrabat bisa stay di situ. Jangan kayak Milan ya, dua-duanya maju, tengah jadi kosong, nggak. Amrabat stay biar De Jong yang ngalirin bola di situ tentunya. Nah, permainan babak pertama oke, babak kedua yang bangke adalah ketika Bajing loncat masuk, Ansu Fati masuk. Gue bilang ini yang bikin gue benci sama Xavi ya sebagai pelatih, karena nggak jeli banget gitu, nggak jeli, nggak punya perasaan, nggak peka gitu. Lu udah menang 4-0 ya, 4-0 udah menang, lu udah juara. Dah, nggak ada alasan lain buat nggak mainin kayak Pablo Torre atau pemain lu Yamal kayak masukin. Lu niat apa gitu? Lu nyari clean sheet buat Stegen karena 2 match lagi dia ngelewatin semua clean sheet kiper-kiper. Ya susah, tetap lu mainin masukin Ansu Fati, Jordi Alba mainnya rese semalam. Gua nggak suka banget Jordi Alba mainin semalam. Jordi Alba main, Ansu Fati main. Ini orang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Please, Xavi, tololnya jangan sampai akhir musim gitu, biar bisa memaafkan ketololan lu. Apa sih yang terjadi ketika ada 4-0 masuk si Ansu Fati? Barcelona cuma kebobolan 2. Barcelona cuma ke kantor, back tengahnya jadi kosong. Kalau udah sampai depan gak ngapa-ngapain, back pass doang ke Ansu Fati. Nggak bisa, mending mainin di tengah, overloadin tengah, jajalin main skema dari tengah ke depan. Yamal masukin belakang striker, Pablo masukin ganti. Pedri kan udah mangap, Pedri 70 menit doang mampunya. Gavi juga mau diapain sih? Ini gue curiga Pablo Torre udah dikubur di Camp Nou kali ya. Ada kuburan nih gitu, cangkul masukin. Ampun 4-0 lah, 4-2 aja gue masih kayak gini karena aduh. Ya RDC ini lawan RDC, harusnya main ya udah 4 clean sheet tuh bisa gitu. Dia nggak ada sistemnya kan, mainnya nggak kelihatan. RDC itu juga mau ke degradasi, bisa kebobolan 2 masuk. Aduh, ini udah nggak masuk akal. Jadi pergantian Xavi, cara dia nge-treatment pemain baru, pemain muda, cara dia treatment pemain Spanyol, dia treatment pemain kesayangannya itu rata-rata merugikan tim. Jadi itu yang sangat gua wanti-wanti dari
Xavi Hernandez. Nah, udah 4-2 skor. Sekarang Barcelona. Nah, ini sebelum gue bahas Barcelona harus kayak gimana, ada yang menarik ketika Barcelona merayakan kemenangan di Camp Nou, di RDC. Terus ada fans yang turun. Nah, menariknya, gue nggak bilang ini kegiatan yang positif ya. Menariknya adalah itu TV yang gue tonton ya, entah lu nonton di platform di OTT atau langganan ini atau itu ya, itu masih nyorot. Gila ya, itu masih nyorot. Maksud gue gilanya gue apresiasi banget, maksud gue kok dia berani gitu nyenter nyorot gitu. Jadi kan ntar ketahuan nih kalau seumpama amit-amit polisinya ngapa-ngapain, polisi di Spanyol ngapa-ngapain fans, atau fansnya yang brutal ngapa-ngapain stadion atau aneh-aneh lah. Jadi dengan masih menyenter, gue nggak tahu kalau di sini ada rusuh dikit aja, jangan kan rusuh penonton turun, berantem aja pemain kadang-kadang kameranya pen, ini di center bener-bener kayak ini ada saksi, jangan, nggak usah pakai CCTV, TV gua aja masih nyala nih istilahnya, lu masih berhak nonton kejadian ini gitu. Jadi yang gue salut adalah TV tetap nyala ya, sama penanganan dari perangkat keamanan di Espanyol itu, cara menanganinya gimana setelah ada supporter masuk yang nggak sampai rusuh seperti itu. Nggak sampai banyak, gue belum baca lagi ada korban luka atau enggak, tapi kayaknya nggak, udah seperti itu aja. Pengamanannya cuma hanya dinunggu di belakang, dinungguin pakai tameng, disambit-sambitin, selesai, udah. Nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan banget yang terjadi. Bahkan TV gua yang gue tonton itu sampai nyorot keluar lapangan. Ya keluar lapangan ada fans Espanyol yang saywar gitu, kayak nggak terima. Mungkin nggak terimanya gue nggak bisa bilang mewajari dia sampai masuk ke dalam, tapi gue paham gitu apa yang dirasakan sama fans Espanyol. Dia mau ke degradasi, ketemu rival, kalah di kandang sendiri, terus ininya joget-joget, ya itu sakit sih menurut gue. Cuma ya gimana lah, semua orang pasti beda-beda. Mungkin dia nggak bisa menahan itu. Yang gue salut itu aja, TV masih nyala, masih stay, perangkat keamanan di sono tuh ngerti bagaimana cara menanganinya. Nggak ada korban kayaknya, nggak sampai rusuh yang kayak gimana kan. Nggak ada, tetap nyala, tetap tanggung jawab semua pihak tetap terlihat gitu. Itu yang gue salut dari sepak bola di Spanyol. Nah, Barcelona harus seperti apa? Ini seru. Pertama, Barcelona masih belum bisa menurut gue main di Liga Champions, belum bisa. Itu butuh kualitas, mentalitas, sama faktor keberuntungan. Rata-rata Barcelona nggak punya tiga-tiganya. Beruntung, jarang banget beruntung. Ketemunya pasti yang pemainnya kualitasnya di atas Barcelona. Lu ketemu Munchen, ya walaupun gak ketemu Munchen, ada Benfica sama Inter, lu tetap kalah. Karena apa? Nggak punya mentalitas. Mentalnya jelek banget, gampang nge-comeback, nggak bisa stay dalam keadaan menang gitu kan, nggak bisa mengejar tertinggalan, nggak bisa comeback. Itu mental jelek banget. Kualitas, ya lu masih ada Ansu Fati jadi nomor 10, lu masih ada Gavi jadi starter yang nilainya jelek beruntun dari pertandingan kemarin. Masih ada Pedri juga, walaupun bagus tapi dia cuma kuat 70 menit ya. Lini belakang masih so far oke sejauh ini, tapi Lewandowski nggak ada menggantinya. Itu cukup mengkhawatirkan buat main di Liga Champions. Gue bilang Barcelona kalau masih sekuat seperti ini belum cukup umur untuk main di Liga Champions, kecuali Barcelona beli wing kiri atau back kiri, karena Balde ini bisa menjadi wing juga nih. Selain wing kiri, dia bisa back kiri atau sayap kiri atas ya, penyerang sayap kiri dia bisa juga. Jadi entah apa yang harus dilakukan Barcelona tuh, harus beli back kiri, harus beli wing kiri, sayap kiri, pengganti Lewandowski di lini tengah yang lebih dewasa. Di kanan ada Dembele sama Rapinya. Tapi kalau ada pemain yang selevel Dembele sejauh ini tapi dia nggak cedera, jarang cedera, mending beli itu pemain, Dembelenya dijual, nggak apa-apa, karena mumpung lagi mahal Dembele. Seperti itu aja lah. Liverpool atau Newcastle gitu lagi bidik-bidik Rapinya, ya kalau mau jual aja lah, nggak apa-apa. Tapi Rapinya belakangan ini masih menunjukkan semangat, gairah, fighting spiritnya. Semalam juga main walaupun nggak jelas, tapi untuk ngerebut bola tanggung jawabnya ada. Jadi Rapinya masih 50-50 lah. Dembele, tadi gue bilang, kalau masih ada pemain yang selevel Dembele tapi jarang cedera,
silakan Dembele dijual diganti sama pemain itu. Cuma gue belum nemu se-Dembele siapa. Leao baru perpanjang kontrak, pemain yang gue seneng banget, tapi ya udahlah. Ya tengah seperti itu. Tengah ini De Jong harusnya ya, walaupun gaji termahal, gue nggak ngerti. Dia emang punya kualitas yang harus dibayar dengan gaji termahal sih. Tapi kalau ditarik-tarik sama dengan keadaan tim yang sekarang, ya emang tim lagi susah gitu. Kalau emang nggak suka, ya udah keluarin aja. Cuma De Jong gue pengen banget. De Jong ada di line up Barcelona. Casey gue nggak tahu, beberapa kali main biasa aja ternyata. Ya udah, tinggal gimana develop pemain yang muda, sama kalau ada gelandang-gelandang lagi, Amrabat salah satunya itu yang udah terbukti, teruji, bisa main sendiri juga, bisa main double. Jadi Amrabat harus datang untuk ganti nafas si siapa? Pedri yang kalau udah 70 menit dia mangap, sama Gavi yang nggak tahu ngapain kalau ada di lapangan. Ansu Fati jual, Ferran kalau bisa jual. Kalau ada yang mau, ya ini susahnya sih nggak ada yang mau. Jadi pemain yang harus keluar menurut gue Ferran, Ansu Fati, si Eric Garcia lah, jelek mainnya. Eric Garcia, Ferran, Ansu Fati, Dembele tadi kalau ada pemain yang selevel dia silakan dipakai lagi, di yang pemain selevel dia Dembelenya dikeluarin. Terus juga Gavi tolong dilihat jangan starting line up terus. Amrabat bisa dimasukin. Jadi buangin pemain yang toksik, buangin pemain yang bikin mood pemain lain jadi jelek, masukin pemain yang sedang-sedang aja nggak apa-apa, yang kualitasnya mirip tapi semangatnya lebih oke lah istilahnya. Lu lihat Milan masuk semifinal Liga Champions itu semangat, gara-gara Barcelona nggak ada semangatnya. Yang mental, yang punya jam terbangnya juga udah semua di ini. Sama nge-gym lagi, udah Barcelona itu 70 menit kelihatan lemes, nge-gym lagi, suruh minum vitamin ya, Pedri suruh minum vitamin, suruh nge-gym, suruh jogging pagi-pagi sambil denger musik nggak apa-apa, bawa anjing juga nggak apa-apa. Yang penting olahraga. Ini kayak orang nggak pernah olahraga di Barcelona. Terakhir, Xavi. Gua masih nggak pengen Xavi ngelatih Barcelona. Kalau lu keluar dulu ngelatih juara, balik lagi ke Barcelona, oke lah gitu kan. Tapi kalau masih seperti ini, cara treatment Xavi ke pemain muda, ke pemain yang dia suka, ke pemain ini terlalu nggak adil, sama sistemnya kadang aneh-aneh. Jangan dulu, Xavi out menurut gue tetap. Oke, sekali lagi terima kasih yang udah nonton Pakar Bola Komentar Sepak Bola dengan Kesotawan. Terima kasih yang udah like, comment, dan subscribe. Selamat merayakan kemenangan Barcelona. Buat fans Manchester City juga selamat merayakan kemenangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.